Kau segalanya. Mari berseru Yesus, Yesus. Segalanya, kau segalanya bagiku. Mari dengan hormat Papu akan memimpin kita dalam doa untuk menerima firman. Terima kasih Bapak Surgawi untuk semua kasih setiamu, berkatmu, damai sejahteramu yang kau berikan, yang kau limpahkan. Segala Terima kasih ya Tuhan. Yang kami naikkan kiranya bisa menjadi upaya kami Tuhan untuk kemuliaan Kau di surga. Layakkan kami pribadi lepas pribadi supaya kami pada sore hari ini bisa hidup diam, sharing akan firman-Mu. Berkati yang banyak Gembala, berkati kami semua dan ungkapkan semua rahasia firman-Mu Tuhan, supaya kami lebih lagi bisa memperdalam kuasa yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Shalom, puji Tuhan. Kita sudah di minggu 3. Ya, cukup cepat lah ya. Waktu itu cepat berlalu. Mari nanti kita atasi sama-sama untuk program-program kita sambil jalan, learning by doing, supaya kita saling membaca, saling menasihati satu dengan yang lain supaya program kita bisa berjalan dengan baik. Pembacaan kita hari ini di Kejadian 15 ya. Kejadian 15, satu pasal saja. Dan seperti yang kita bicarakan di awal tadi, semoga nanti setiap harinya ada, besok 16, 17 gitu ya, supaya cepat gitu ya. Nah, sambil nanti saya kasih panduan untuk apa saja pertanyaan yang harus dijawab di dalam Gali Baca Alkitab, GBA ya, Gali Baca Alkitab. Itu cara kita lah untuk bisa mempercepat. Kalau ini setiap minggu cuma satu pasal nih berapa tahun nggak selesai ya. Baik, perjanjian Allah dengan Abram. Kita baca berurut ya. Saya ayat yang ke-1, kemudian Pak Sam nanti ayat yang kedua, dan muter lagi sampai selesai nanti ya di dalam Kejadian pasal 15 ini. Baik. Perjanjian Allah dengan Abram maksud saya, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan, bahwa engkau keluar dari Kasdim untuk memberikan negeri ini padamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina
berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya sendiri bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan hukum, dan sudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum gelap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara pohon-pohon potong-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, itu sungai Efrat. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kat, Orang Het, orang Feris, orang Rekaim. Orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Puji Tuhan, dalam pembacaan ini kita bisa melihat ya, menganalisa bahwa Abram ini memiliki temperamen phlegmatik melankolis sebenarnya. Ya, sesungguhnya di situ dia tuh ya. Sejak awal dia dipanggil tuh selalu memang muncul alasan gitu loh. Jadi ketika Tuhan bilang, jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah kan belum ngomong apa-apa itu ya, upah apa gitu ya. Tapi Abram bilang, ya Tuhan, apakah yang engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Jadi di sini memang terlihat bahwa temperamen ini memang agak harus diluruskan gitu loh. Jadi kalau misalnya ada satu, upahmu akan sangat besar, oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kan begitu ya, seharusnya gitu ya. Ternyata itulah yang dipikirkan berpuluh tahun kali ya, berpuluh tahun tentang, jadi awal dia dikasih janji sampai dia akan mendapatkan anak ini kan cukup lama itu, sampai hampir 100 tahun kan umur mereka itu. Jadi antara Abram dan juga Sarai begitu ya. Nah, satu hal kebenaran yang kita ambil di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kalau mau panggil itu sebenarnya nggak melihat temperamen apa kita, tetapi justru dari temperamen yang tidak mungkin oleh Tuhan nanti jadi mungkin. Bagaimana seorang Musa yang pragmatis, seorang yang mudah patah, bahkan abangnya itu yang lebih bisa ngomong kan begitu ya. Aku gak pandai ngomong, kalau si Harun itu lebih bisa gitu loh. Tetapi hebatnya mereka berdua itu abang adik itu tidak sikut-sikutan. Yang artinya ya meskipun saya abang lebih bisa ngomong, tetapi yang ditunjuk Tuhan kan adikku yang susah ngomong begitu ya. Berarti Tuhan tunjuk itu tidak secara kebetulan. Nah itu perjalanan kakak adik itu luar biasa ya. Nanti ada penopang lagi satu, ada lagi generasi Yosua, nah begitulah. Nah dari pembacaan ini Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan sesuatu di ayat-ayat mana saja. Ada yang sudah ketemu? terlihat dari pembacaan ini, pada saat Tuhan berkata kepada Abram, jangan takut Abram, aku perisaimu, upahmu akan sangat besar.
dari jawaban Abraham kita melihat betapa dia benar-benar memang itulah pergumulannya, memiliki seorang anak. Dan itu jawabannya spontan. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan padaku? Jadi dengan jawaban itu menandakan bahwasanya benar-benar inilah beban Abraham untuk memiliki seorang anak. Tapi satu hal yang saya terberkati tadi, lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang itu tidak akan menjadi ahli waris, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli waris. Sampai ke bawah itu, lalu Tuhan mengambil Abraham keluar serta berfirman. Jadi Tuhan memberikan visi kepada Abraham. Pada saat dia diberikan visi penglihatan, lihatlah ini. Jadi Abraham dengan keyakinannya dia mempercayai perkataan Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan kepada kita pun, apapun janji Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kita, mungkin saat kita baca firman atau saat kita berdoa, kalau kita tidak berubah dan benar-benar percaya, karena memang kepercayaan itu atau iman itu tidak dipengaruhi dengan keadaan. Kalau Abraham saat itu dipengaruhi dengan keadaan, usianya sudah 75 tahun pada saat itu. Tapi dia tidak dipengaruhi dengan keadaan. Itulah yang dinamakan iman. Dan itu Tuhan perhitungkan kepada kita, apapun itu janji Tuhan. Kalau kita tidak berubah gitu, sekalipun kita lihat dari mana jalannya, seperti apa, tapi tetap terhadap janji Allah kita tidak bimbang, Tuhan itu memperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran katanya. Dan di situ yang sangat menarik bagi saya dikatakan Abraham di ayat 8 itu, kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Tapi Tuhan menyuruh dia memberikan persembahan. Itu enggak sedikit. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Itu kan? Iya. Berarti korban yang memang pada saat memang kita memberi korban yang benar-benar yang disuruh Tuhan atau yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan baru menyatakan janjinya sesungguhnya. Jadi ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina. Itu luar biasa banyak itu duitnya kalau diduitin gitu ya. Maksudnya kalau ke sekarang seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung. Gak usah domba dulu, burung aja susah kita cari. Jadi artinya pada saat memang Tuhan melihat hati Abraham itu pun mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan itu, yaitu memberikan persembahan yang gak tanggung-tanggung, baru Tuhan di situ berbicara atau memberikan janjinya kepada Abraham itu. Itu saya sungguh sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Abraham itu. Dia lakukan persis seperti apa yang dikatakan Tuhan. Terkadang kepada kita pribadi, kalau Tuhan udah berbicara di hati kita, lakukan ini, berikan persembahan untuk ini, tetapi kita mau nggak? Padahal pada saat kita mau, Tuhan sebenarnya mau memberikan janjinya kepada kita. Gitu. Nah, di sini letak kegagalan kita kadang anak-anak Tuhan. Kenapa Abraham bisa menerima janji yang disampaikan Tuhan itu? Karena dia memang taat dan dia tidak hitung-hitungan. Ya kita nggak tahu keadaan Abraham pada saat itu seperti apa ya. Nggak dituliskan juga di situ. Tetapi persembahan yang dipersembahkan Abraham itu cukup besar, cukup banyak itu. Dan lewat itulah Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham itu. Kita belum bisa membayangkan ya, umur 75-80 di umur Abraham yang nantinya sepanjang 175 itu perawakannya kayak apa gitu ya. Karena kita kan membayangkannya manusia yang sekarang ya, artinya 75 itu, kalau Alkitab mengatakan 80 itu ya usia yang batasan. Nah berarti memang sudah agak umur, tetapi untuk orang di zaman itu yang 900 juga ada, yang Abraham sendiri 175, ya masih banyak sih sebenarnya. Nggak mesti yang batinan gitu loh, yang nggak mesti ngenes gitu loh. Dan kemudian ternyata si Sarah juga di umur berapa, 99 ya, itu udah mati head. Nah kita mati head umur berapa Bu? Sekarang range-nya 50 rata-rata 50 sampai 60 nggak nyampe. menopause Iya. dulu, tergantung pra menopausnya. Iya kan. Pra-nya itu
lama dia Nah Sarah itu kan dia merasa udah mati itu umur 99. Iya kan. Berarti kita maksudnya kita sampai ending 175 itu ya mungkin si Abram terlalu muda juga enggak, terlalu tua juga enggak mungkin ya. Mungkin kalau usia waktu itu ya. Usia waktu itu kan memang panjang-panjang. 175 itu juga lumayan usia yang udah capek sebenarnya. Buat Abram ya. Karena Abram itu kan nomaden. Enggak kayak kita yang di rumah terus nunggu umur gitu ya. Enggak. Dia perang juga. Dia juga memelihara umat juga, keluarga juga. Menyelamatkan Lot juga gitu loh. Jadi agak capek juga mungkin begitu ya. Ada kemudian cuma yang kedua lagi yang Bu Sinta ceritakan tadi, Abram ini memang disebutnya mudah ngerosong, patah juga iya, tetapi cepat bangkit juga iya, betul ya. Nah artinya mudah patahnya ya temperamen nggak bisa diubah, mau dibaptis sampai berapa kali juga temperamennya kayak gitu. Nah cuma yang bagusnya itu orang yang dipulihkan tuh memang mudah sadar. Oh iya ya, aku terlalu mikir berarti baper gitu ya. Nah, akhirnya memang Abram bangkit di situ dan mengiyakan tentang apa yang Tuhan katakan. Yang lain? Pak Sab ada ketemu? Siapa yang udah ketemu? Nah mengenai persembahan juga di situ juga ada beberapa kategori ya. Ambillah seekor lembu betina 3 tahun nih. Kemudian apalagi domba jantan 3 tahun. Kemudian burung tekukur, burung merpati. Nah itu enggak dikasih umurnya, ya. 3 tahun merpati udah tuwek banget ya. Nah itu. Nah ternyata si Abram ini kasih semua ya kayak nggak salah ya. Semua itu di ayat 10, semua itu diambilnya bagi Tuhan dan dibelahnya menjadi 2. Lalu bagian-bagian itu diletakkannya yang satu di samping yang lain. Kalau misalnya lembu, ya sampingnya lembu lagi gitu. Burung gitu ya. Nah kemudian ada pengganggu juga di situ di ayat 11 itu kan. Ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya di situ. Berarti memang saat mempersembahkan sesuatu itu enggak cuma hewan-hewan yang bagus ya. Hewan-hewan yang mengerti atau orang-orang yang mengerti. Orang pada ngerti, burung pemangsa yang enggak mau tahu. Dia hinggap aja pengen robot istilahnya begitu ya. Tetapi hebatnya Abram ya dia enggak tinggal diam. Dia usir itu. Ini pengganggu kan begitu ya. Ada lagi ibu-ibu yang dapat di situ? Ayat 12, menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Kalau Indonesia dijajah Belanda berapa? Tadi lebih lama mereka. Tetapi bangsa yang akan memperbudak, mereka akan hukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Jadi satu-satunya orang yang dikasih visi ke depan. Nanti keturunanmu akan ada di tempat orang selama 400 tahun di situ. Iya, kita kan nggak dikasih tahu.
ketaatannya. Iya. Kan dikasih tahu. Nggak ada pernah bilang kepada saya, Sigit, kamu akan di Depok selama berapa tahun. Nggak ada ngomongan begitu. Makanya tiap hari ya ngikutin aja lah alurnya begitu ya. Tetapi ini udah dikasih tahu 400 tahun. Abraham sudah nggak ada, masih aja di Mesir kan gitu ya. Kemudian habis itu baiknya juga dikasih, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Nah, jadi Tuhan tuh apa ya, fair lah. Janjinya atau berkatnya dikasih informasi, tetapi hal-hal yang kayak menghukum, mendisiplin itu tetap dikasih. Jadi buat orang tuh mentalnya siap gitu loh. Jadi ikut Tuhan itu bukan karena baiknya saja, tetapi meskipun tidak baik dia tetap ikut. Nah tujuannya kan begitu ya. Nah Tuhan kasih, nanti kamu akan diperbudak keturunanmu selama 400 tahun. Tetapi habis itu yang memperbudak kamu akan kuhukum. Gitu. Selanjutnya kamu akan bawa barang-barang harta yang banyak dari situ. Jadi Tuhan yang fair sekali. Nah refleksi buat gereja Tuhan juga begitu. Nggak selalu berkat-berkat, kadang juga masalah, kadang ada hal-hal yang kita perjuangkan luar biasa. Tetapi di sesi kita perjuangkan itu luar biasa loh, kesetiaan jemaat waktu itu ya. Dari Puri, terus mana? Bungur ya, sampai sini. Sekolah minggu di bawah jemuran, tetap semangat. Ya untungnya anak-anak ya. Anak-anak yang di rumah tangganya juga biasa gitu ya. Coba anak-anak yang deheb kan, apaan ini kita sekolah minggu di bawah jemuran kan gitu ya. Kemudian bersama puing-puing di sini. Itu sesuatu yang membanggakan lah buat kita itu. Dan anak-anak generasi itu, di generasi siapa Ibu Hirma ya? Mensa ya? Iya, mereka udah gede-gede sekarang. Iya. Makanya ketika mereka di teens juga kesetiaannya terlihat. Ya. Cuma teens ini kan memang tergantung sama orang tua. Transportasi ya. Makanya saya pilih pemimpinnya sulit. Karena pemimpin itu mesti ada kayak yang pernah saya lihat itu. Mereka itu mau menjemput yang gitu-gitu. Dan kemudian yang jemputin juga mesti nggak boleh pacaran. Nanti bisa emosi itu pacarnya. Kalau jemput anak teens gitu ya. Nah cari itu susah gitu. Makanya belum ketemu sampai sekarang. Nah itu terlihat. Kecuali mereka yang nggak bisa hadir itu memang yang jauh sekali. Nah kami juga sangat menghargai si Abraham Tirsa. Yang sampai malam-malam gitu ya. Sampai ya belum tentu mereka langsung pulang kan. Bisa jadi main kemana dulu. Dan menjelang ke Pak Anton itu kan memang gelap. Iya. Untung fisikal mereka masih menguntungkan ya. Nggak sipit putih gitu. Nanti bahaya gitu ya. Nah itu yang luar biasa juga ya. Darah mereka kan ada, darah kupangnya itu ada. Jadi lu jual gua beli kan gitu ya. Nah itu kemudian beberapa yang lain itu memang kendaraan kadang juga mau nge-grab juga nggak boleh sama orang tua. Janganlah nak, kamu jangan nge-grab. Kalau papa bisa anter, kalau enggak ya enggak gitu. Nah itu ya kendala di teens di situ. Beda sama youth. Kalau youth kan sudah bisa naik motor sendiri, masih bisa. Dan terlihat sampai sekarang. Dan kita berharap itu akan terus karakter kesetiaan itu sampai mereka nanti bekerja, kuliah, bekerja, menikah, mereka tetap setia. Ya. Nah itu jadi berkatnya juga ada gitu loh. Pas berkat udah ada, kita bisa membangun. Waktu ngecor juga luar biasa kan bapak-bapak itu. Sampai Pak Sam ini juga gerilya kan ke tempat-tempat tukang bangunan tuh kan. Jam berapa Pak? Jam 12 ya? Jam 11 itu.
tukang itu nggak tahu yang hitungnya. Sengaja dikurangin atau apa, itu kurang sama sekali. Dan itu beberapa kali terjadi. Mas atau Bang, ini mesti beli berapa keramik gitu? Oh segini, kurang. Semen berapa? Oh segini, kurang. Pasir berapa? Segini, kurang gitu. Jadi luar biasa, kerjasama yang luar biasa, karena nggak boleh tersendat. Karena kita nggak pakai kayak model Hermina itu yang semprot gitu ya. Itu sampai terus menerus itu bisa dilakukan. Itu luar biasa. Ketika ini semuanya ada, itu berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Sesi ini sudah selesai, kita berjuang lagi untuk hal yang lain, ya gitu ya. Nah makanya luar biasa, biarlah kita memiliki temperamen seperti Abraham. Mungkin kita bisa mudah patah oleh karena pikiran kita yang dikendalikan oleh hal-hal yang daging, yang kita pengennya dapat. Tetapi ketika kita diingatkan juga, kita bisa cepat merevisi itu. Sehingga membuat kita itu dibenturkan besi dengan besi, manusia ya dengan sesamanya. Ya puji Tuhan, saya di sini boleh dibenturkan dengan beberapa karakter yang membuat kita bisa menjadi seorang pemimpin yang 4 temperamen saya pikir adalah. Pada saat saya harus kolerik, ya bisa. Pada saat saya harus sanguin, ya bisa. Pada saat saya harus menata secara rapi sebagai melankolis, saya harus melayani dengan rasa, dengan pragmatik. Ya, itu muncul semua itu. Ya, muncul semuanya di situ ya. Puji Tuhan, itu adalah anugerah dan berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu semuanya semoga akan membangun diri seperti itu. Jadi muncul Abraham yang baru. Meskipun gampang rasa, tetapi tetap berkat Tuhan limpah atas kita. Ada lagi yang ketemu di situ? Baik, saya pikir itu ya yang kita pelajari garis besarnya tentang Abraham ini yang betul-betul diuji sebagai orang percaya. Sampai bertahun-tahun, sampai Sarah juga udah sangat marah dengan dia udah mati head, mungkin nggak akan dapat lagi lah, ya sudahlah. Kalau nggak nanti paling Elimelek lah yang jadi pewaris kita. Kalau nggak ya udah hampiri saja si Hagar itu, kali aja melalui dia nanti kita bisa mendapatkan keturunan. Tahu nggak buah pikiran daripada Sarah ketika menunjukkan kalimat itu, sehingga ketika Hagar itu muncul Ismail, jadi kayak menindas sang nyonya. Pikiran Hagar awalnya gimana? Itu kan semacam ya udah yang lahirin orang lain, tetapi ini kita adopsi saja. Mungkin begitu. Tetapi Abraham nggak begitu. Benar, ya ini anaknya Hagar gitu. Itu yang buat Sarah tuh marah gitu. Nah, ketika si Hagar ini sudah, kalau diceritanya itu memang dia sempat keluar dari rumah dan kemudian sempat juga dia tinggalin Ismail itu di semak-semak. Udahlah mati situlah. Udah airnya kurang kan begitu ya. Tetapi luar biasanya Tuhan tuh tetap mendengar loh doa mereka itu. Enggak lah, kamu enggak akan mati lah. Karena anakmu si Ismail ini juga akan menjadi bangsa yang besar. Nah gitu. Nah ini salah siapa ini? Salah siapa? Salah Hagar, salah Abraham, salahnya Tuhan, atau salahnya siapa? Kan bingung kan? Iya kan? Iya nggak sabar karena dia merasakan mati head gitu loh. Jadi nggak mungkin lagi masa dari batu. Nah gitu. Isinya berarti Pak Dum yang ayat 5 tadi, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan berikan hal itu kepada sebagai kebenaran. Jadi Abraham ini tidak diolahnya firman itu gitu. Karena posisi dia kan belum ada anak kandung di situ ya. Tapi dikatakan Tuhan, lihatlah bintang-bintang, seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Jadi dia langsung percaya. Jadi memang yang Tuhan mau kepada kita begitu. Kita tidak usah olah firman itu.
bagaimana ceritanya saya punya keturunan sebanyak itu, sedangkan saya sekarang aja nggak punya anak. Jadi Abraham nggak mengolah itu dalam pikirannya, dia percaya aja perkataan Tuhan, dan Tuhan perhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kalau kita juga kita baca firman Tuhan, kita percaya aja ya, nggak usah kita olah. Kalau ini kan perlu diolah sebenarnya, kalau kondisi, kalau kita di posisi Abraham pada saat itu, masa sih Tuhan, kan gitu ya. Saya nggak, jangankan seperti bintang-bintang di langit, satu aja belum saya punya anak, kan gitu. Iya. Tetapi itulah yang dilihat Tuhan dari Abraham itu, percaya dia penuh perkataan Tuhan itu. Jadi Tuhan perhitungkan kepadanya kebenaran sebagai kebenaran. Jadi kita bisa belajar dari sikap hati Abraham ini ya. Setiap kita baca firman Tuhan, gak usah kita olah, percaya saja dengan perkataan Tuhan. Tapi kalau Sinta jadi Abraham kayak dulu, mungkin juga bertanya seperti Iya. Abraham. Pasti minta Itulah sebabnya Tuhan memilih Abraham, dia tahu hati Abraham kan. karena satu-satunya manusia. Pasti kok, makanya kita kan sering banget berkat kita baca firman Tuhan, kau kan diberkati. Masa sih dari mana jalannya, kan gitu. Nah itu yang membuat kita tidak menerima berkat itu sepenuhnya. Nah Abraham, tapi kan kita sekarang belajar dari Abraham. Ya, belajar dari pengalaman Abraham supaya kita pun taat mutlak, tidak mengolah pakai otak kita ini dengan firman Tuhan, tapi percaya sepenuhnya apa yang dikatakan Tuhan. Jadi Tuhan memperhitungkan itu bukan satu kenyataan yang betul-betul Abraham benar, tetapi diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi yang nggak benar jadi benar gitu loh, karena Dia percaya. ya ini manusia langka gitu loh, yang artinya hitung bintang banyak banget, habis itu hitung istrinya kan Asalnya gitu. tuh masih ngayal juga waktu. Abraham tuh masih ngayal. Iya. Pada saat dibilang kamu akan punya keturunan banyak, itu sudah ragu-ragu. Terus yang kedua, kamu akan memiliki ini semua, itu juga ragu-ragu. Dari mana? Tapi Abraham terus dituntun oleh Tuhan supaya bisa percaya. Saya kira memang perlu banget ya orang menuntun yang orang belum terlalu percaya, masih ragu-ragu, dituntun supaya bisa Dipresentasikan ya Pak. Iya betul Pak. Jadi betul sekali, jadi orang ini memang langka ya, makanya Abraham itu sebagai bapak orang percaya. Bapak itu kan memang fathersnya itu, yang rootnya gitu, yang source-nya gitu, sumbernya gitu ya. Nah kita di zaman sekarang juga harus bersikap seperti itu, yang artinya kata Pak Rubin itu kan dokter bilang tentang sebuah kenyataan, tetapi firman tentang kebenaran. Nah kebenaran mesti ngalahkan kenyataan. Nah itu maksudnya yang di ayat yang ke-6 ini ya. Betul sekali, jadi memang ya kita bertingkat lah, artinya tangga 1, tangga 2 sampai terus gitu ya. Jangan turun lagi. Nah, memang luar biasa ini terjadi pada Abraham. Ini belum Abraham loh. Masih Abraham, manusia lama ya. Nah, untuk tambah H, nah itu agak butuh proses lah gitu. Nah, suatu kali dikasih judul Pak, dari Abraham ke Abraham gitu. Zero to hero gitu ya. Itu luar biasa, karena menjadi Abraham itu juga, saya juga agak heran ya, nama-nama dalam Alkitab itu menunjukkan sebuah arti dan kayak kenyataan hidup dia gitu loh. Yakob ya penipu. Jadi waktu Yakob dikasih nama itu, mikir nggak dia tuh, ntar jadi bener nggak saya ini tukang tipu kayak gitu ya. Nah atau memang melegalitas itu sehingga dia benar menipu abangnya sendiri, ya nggak tahu. Sampai dari Simon Petrus kepada Petra batu karang gitu kan. Jadi saya nggak tahu sampai kapan itu nama-nama itu menjadi melebur menjadi nama ya Sigit semuanya Sigit gitu ya. Namanya orang Jawa ngelihat film telenovela Rudolfo misalnya gitu ya.
Jadi kan bisa saja kan inspirasi nama itu macam-macam. Teman saya namanya Fauna Soki Lombu, orang Nias. Jadi saya tanya sama dia, dulu gimana waktu lahir kamu itu kok namanya kayak Jepang gitu ya, Fauna Soki gitu ya. Terus Lombunya yang saya tanyain, aduh gitu, itu kayaknya orang-orang Nias tuh waktu mamanya melahirkan tuh lihat apa itu yang jadi nama. Oh gitu. Tapi bukan fam itu marga. Ya mungkin marga awalnya juga begitu. Oh gitu ya. Nah, saya kembali ke Yohanes Sigit Pawarto. Nah, ini mama saya lihat apa? Enggak lihat apa-apa kan. Nah gitu. Jadi Abram juga sampai ke Abraham gitu ya. Dan banyak sekali nama-nama yang disebutkan dalam Alkitab ini. Nah, tentunya kita akan pakai Abrahamnya ya. Jarang yang pakai Yudas. Kecuali teman saya itu ada. Dia seorang hamba Tuhan juga. Ada lagi teman-teman sebelum kita akhiri. Berarti besok kita di 16 ya. Nanti lagi 17, 18 begitulah. Ya terakhir-terakhir ini sebelum selesai. Ya, yang terakhir ini Abraham itu dijanjikan luasnya pemerintahannya pada keturunan. 18 itu ya Pak? Ya. Nah, saya melihat di banyak berita tentang kebangkitannya Israel ini. Kalau dari yang saya baca, yang saya lihat sama sekarang yang saya ini baca ini, memang nyambung. Akan terjadi seperti itu. Dari sungai Mesir itu sungai Nil, bagian sungai Nil. Sungai Efrat itu menguasai bagian barat dari Asia Tengah itu. Jadi kalau yang ditakutkan saudara-saudara kita di sebelah itu, ini memang kejadian. sebagian Asia Barat, termasuk Turki, termasuk Lebanon itu selanjutnya akan dikuasai oleh bangsa Israel. Kemudian sebagian Afrika Utara itu mulai Mesir, Maroko, terus Libya gitu juga itu akan dikuasai. Nah, berarti kalau melihat seperti ini, saudara kita sebelah lebih dulu membaca ini daripada kita kan gitu. Iya. Mereka juga membaca ini loh, ramalan ini gitu. Maksudnya janji Tuhan kepada Abraham, kepada keturunannya gitu. Ya kan janjinya seperti itu ya. Ya kita tidak mengaminkan, kita tidak bisa menahannya, tidak bisa menghindarinya kalau Tuhan sudah memang ngasih janji itu. Berarti termasuk keturunan Ismail loh Mbak? Ya, Abraham kan masih ada Ismail sama Ishak juga. Ya mungkin akan menjadi Itulah, kalau kita melihat berita kan dengan janji ini Israel dengan Sionnya itu pemerintahannya kan pemerintah Sion, karena memang kalau dari kalau kita nih misalnya dulu dikuasai oleh Pak Komunis atau sekarang di liberal gitu kan. Nah siapa yang memimpin itulah negara yang dicap di luarnya gitu maksudnya. Oh itu negara yang sistemnya begitu. Oh ini misalnya Cina nih yang berkuasa partai komunis. Oh negara yang pemerintahannya lagi komunis gitu. Padahal penduduknya kan nggak semua komunis gitu. Israel pun begitu. Zionis, nggak semua penduduknya sepaham Zionis. Mereka juga ada Yahudi yang memang nggak sepaham dengan sistem pemerintahan ini yang memang kayak tujuan dari sistem pemerintahan Zionisme. Nah janji ini turunan Abraham juga diamini juga oleh keturunan Ismail. Makanya mereka tetap betul menyuarakan khilafah gitu. Pemerintahan jadi kakak adik nih ceritanya. Kakak adik tetap akan saling berusaha menguasai. Ya kadung diberkatin sih sama Tuhan juga kedua keturunan ini. Mereka tetap terus dengan Ikhwanul Muslimin itu tetap mengusahakan. Sekarang sih melalui itu demokrasi persuasif. Kalau di kita itu melalui undang-undang, sisipkan wakil-wakil melalui PKS gitu. Wakil-wakilnya. Jadi
kerugiannya demokrasi adalah mayoritas akan mengalahkan minoritas. Kan itu sistem undang-undang bisa berubah ketika yang mayoritas itu bisa menyuarakan, namanya amandemen. Di Mesir juga udah berjalan gitu. Di Turki juga udah berjalan gitu. Yang tadinya liberal, Turki itu kan liberal dari zamannya Atatürk memimpin tahun 43 itu sampai terakhir Erdogan. Nah, Erdogan itu dengan partai muslimnya itu, Ikhwanul Muslimin ini, dia merubah undang-undang, mulai berubah. Makanya yang tadinya museum tuh istana Konstantinopel sekarang jadi masjid. Padahal tadinya museum, sekarang jadi masjid. Iya Pak, dan itu kenapa masjid itu di Indonesia ya dulu ya dibangun kubahnya muter itu memang role modelnya tuh itu Pak. Role modelnya itu istana gereja yang tadinya punya Konstantinopel itu gereja asli gereja besar yang punya Katolik. Nah itu jadi role model tuh untuk masjid-masjid seluruh dunia zaman Ottoman memimpin. Nah itulah ketika Ottoman runtuh tahun 43 runtuh, Israel bangkit. Gantian tuh gue kan gitu. Nah itu terus antara kakak sampai akhir zaman dengan sistem ini sekarang dengan sistem janji Tuhan ini mereka terus meyakini itu yang Islam tetap meyakini bahwa kita akan mencapai pemimpin satu dunia melalui khilafah ini. Yang Zionisme juga satu dinianya tetap lebih yakin lagi karena mencapai 1/4 dunia dengan janji Tuhan ini. Dan Sungai Nil, Sungai Efrat itu kan terdiri dari berbagai bangsa. Kalau di kita seluruh Asia Tenggara, mungkin mencakup Asia Tenggara, Asia Selatan, itu aja. Ya, jadi pemetaan pemikiran daerah sana itu ya kenyataannya PBB, kenyataannya peta sekarang gitu ya. Tapi kebenarannya sesuai firman ini. Nah, firman ini kan cuma orang-orang Israel lah disebutnya ya. Grup-grup ini yang percaya itu. Nah, mereka nggak percaya ini gitu loh. Pakai waktu film apa itu? Ya, nah itu jadi masalah kan. Ini kok versi Alkitab? Ya kenapa mesti nggak boleh tayang? Mereka bikin versi yang lain aja. Oh mahal biayanya. Oh ya udah. Kan gitu ya. Jadi ini nggak akan berakhir sampai kiamat lah, istilah kata gitu. Ya kita cuma menebak-nebak aja sekarang ini kita. Wah, ini terjadi perang nggak ini? Armageddon gitu kan. Nah, akhirnya udah kita tunggu aja lah. Kalau masih damai berarti ya sudah, Tuhan masih kasih waktu sama kita. Ya. Ada lagi yang lain mungkin? Ya. Kita tahunya kan kalau silsilah itu Abraham mempunyai istri Sarah, kedua Hagar, lahirlah Ismail. Padahal ada istri yang lain, dan itulah bangsa-bangsa yang besar. Istri yang ketiga itu Ketura. Kalau nggak salah dari Ketura itu lahir 67 anak dan menjadi bangsa yang besar juga. Dan memang nggak pernah disinggung. Saya juga lupa ayatnya di mana. Yang jelas dari istrinya Ketura ini itu bangsa-bangsa yang lain itu adalah bangsa-bangsa besar yang mungkin karena keterbatasan mebel jadi nggak di ekspos terlalu. Kalau zaman sekarang di ekspos ya mungkin ya banyak. Keturunan Abraham itu dari istri yang ketiga ini Ketura 6-7 bangsa lah, 7 anak itu kan ada nama-namanya itu. Saya agak lupa di itu saja sih tambahan. Iya. Masalahnya di Ketura ini Pak tidak dijadikan sebagai kitabnya bangsa itu. Makanya bangsa itu kan sekarang mungkin berapa persen nggak ada. Nah di bangsa Ismail itu kemudian ada orang yang memang membangkitkan. Dulu kan bangsa ini kan dari mulai ya memang dalam penguasaan Mesir, kemudian penguasaan Romawi, terakhir penguasaan Konstantinopel kan Romawi Timur setelah pecah. Makanya muncullah Muhammad ini dari pedoman itu mengklaim
bahwa dia adalah keturunan Ismail langsung gitu ya, kayak kalau kita zaman kita masih di sana kita diajarkan sejarah itu gitu. Nah, klaim itulah yang menjadikan dia mengklaim bahwa dia dikasih wahyu kemudian untuk membangkitkan bangsa Arab itu Tandingan. sendiri untuk kembali lagi ke persatuannya itu melawan bangsa-bangsa Eropa gitu. Ceritanya waktu itu keluarnya Al-Quran itu, keluarnya dalil-dalil itu gitu. Karena kalau kita kan hanya Alkitab, kalau di sana itu Al-Quran dan hadisnya. Jadi apa yang dikatakan Buku kuning itu apa? Hah? Buku kuning. Buku kuning itu terjemahan Pak. Jadi kita orang Jawa Tafsir. sebenarnya. Tafsiran. Sebenarnya ada dua, Quran sama hadis. Hadis itu kalimatnya dari Muhammad sendiri. Quran itu klaim, ya memang dari mulut Muhammad juga, tapi klaimnya itu firman Allah gitu, wahyu. Ya, kalau Al-Quran kan Kalau dikeluarkan 22 Quran tahun, itu kan firman 22 Allah, wahyu hari, gitu. Berapa juz tuh? 30 juz itu 32, dalam waktu 30 juz. 22 tahun, 2 bulan 22 hari itu wahyu yang turun dari Allah ke Iya, sebenarnya dia juga kan Iya. yang membedakannya bingung juga. cuman Antara kalau sama- hadis itu kan perkataan Nabi Muhammad ke Perkataan. sahabat-sahabatnya. Tapi emang Al-Quran itu kalimatnya ya memang butuh penafsir yang bagus. Karena kan agak SPOK-nya itu kadang-kadang nggak ini. Kalau ini kan agak jelas ya, maksudnya beda kan jalan ceritanya, SPOK-nya juga jelas gitu. Kadang ada siapa yang ngutbahkan cuplik ayat ini, Beda Ini- tafsirnya. iya kok nafsirnya begitu gitu loh, menurut saya ya. Nah gitu, jadi memang butuh buku kuning, butuh Hadis. hadis gitu. Quran gundul pun ada yang Quran botak gitu. Itu penulisan. Itu maksudnya karena memang terjadilah suatu dua keyakinan yang besar lah antara keturunan Abraham. Yang satu memang Yahudi, kemudian Kristen, kemudian memang kan bangsa ini tertindas. Makanya lahirlah ini komunitas dari Muhammad ini memang membangkitkan komunitas Arabnya itu dengan keislaman itu kembali ke sini. Bahwa saya keturunan Ismail keturunannya Abraham juga gitu. Gak eksis. Nah sedangkan dari keturunan Keturah itu nggak seeksis ini. Makanya seperti nggak dianggap, seperti nggak muncul dalam ingatan. Maka dua keturunan ini aja terus yang bersaing. Iya, sampai sekarang. Ini jadi bangsa besar loh Ismail. Iya. Karena dijanjikan Tuhan juga, Pak. Udah kadung diberkati. Itu. Ismail dijanjikan menjadi bangsa yang sampai jadi. Berkati-kati dia. Ya udah biar. Iya, kalau kita Langsung, Mbak, udah mikirin. kita harus nerima. Yang termasuk itu lah ya. Pelayannya. Ya pokoknya setelah Sarah itu ya Saya bayar zaman dulu masih boleh. Banyak kok kalau Abraham namanya seorang tokoh. Cuma yang jadi pokok sejarah suci itu kan memang Bapak Abraham, Ishak, Yakub, Ishak. Sisa itu kan janji. Iya. Ismail itu sandingannya gitu. Tapi iman mereka Ismail anak pertama. Iya. lahir. Iya. Mereka melainkan Mereka bisa dijadikan Tuhan, tapi saya anak pertama. Kalau gitu. Ismail kan itu kan lambang ya anak dari kalau Ishak kan emang dari janji. Makanya Isa Al-Masih itu sekarang dihapuskan. Gambaran Tuhan Yesus. Karena ya sesungguh-sungguhnya kalau teman-teman kita yang belajar itu memang nggak sama. Yang dimaksud Isa Al-Masih sama mereka itu bukan Yesus yang kita maksudkan gitu. Jadi mau berantem ya namanya. Itu kan sebuah klaim. Sebuah klaim banget. Ya udah orang maunya kayak gitu. Supaya menjadi keturunan yang sah gitu klaimnya kan gitu. Klaim Makanya yang sah. isunya kan Alkitab di nggak murni lah, nggak ori lah. Soalnya kalau nggak diklaim Ismail adalah anak pertama, ya kan? Kemudian Ismail anak yang diberkati Tuhan,
menjadi bangsa yang besar. Kemudian Ismail lah anak yang mau dikorbankan untuk disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. Maka Muhammad ini nggak akan terjadi kalau 4 ini nggak diimani dulu. Jadi 4 ini harus diimani dulu, baru nanti lu nyambung tuh. Scott bilang begini, semua itu kebohongan. Scott kalau di YouTube kebohongan semua. Ya klaim-klaim mereka itu kalau ya dulu saya karena kan diajar doktrin aja kan, ya nggak bisa menelaah, nggak bisa mengkoreksi ya zaman dulu kan memang. Iya harus amin aja gitu. Kalau nggak amin gimana? Nah, sekarang kan ketika klaim gini aja deh Pak, sekarang dibilang bahwa agama sebelum Abraham ya Allah kan gitu kan, itu klaim mereka nih. Berarti kalau Allah ya berarti agama sebelum Isa Al-Masih ada pun udah Muslim Pak. Klaimnya kan semua sejarah dari mulai dari Adam itu udah Muslim. Anggapannya itu klaimnya, makanya pusing kan. Padahal tahun berapa ada? Ya karmu. Itulah suka ketawa saja. Sekarang kan kalau dulu ya enggak. itu kan 700-an tahun. Ya Muhammad aja kan setelah Yesus. Dari Gimana zamannya kota Yesus. Depok 300 tahun yang lalu datanglah orang-orang Arab ke Depok. Orang Arab. Ya, pokoknya semua casing agama itu untuk meruntuhkan keimanan kita. Iya. Itu aja sih sebenarnya. Supaya orang nggak mempercayai ini lagi, nggak mempercayai Ishak lagi, nggak mempercayai yang lain-lain. Itu aja sih. Tapi ya kenyataannya begitu, tetapi kebenarannya nanti kan pada akhirnya. Semua mulut akan berseru, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, nggak selesai tuh kok ngomongin itu. Belum puasa. Iya. Setiap hari pas satu pasal Pak. Iya. Oke ya, itu saja yang kita telaah pada saat malam hari ini. Nanti kalau ada hal yang lain di rumah bisa didiskusikan berikutnya. Tapi berikutnya nanti Selasa depan bukan itu lagi. Udah keberapa kita? Gitu ya. Oke lah, nanti untuk bahan rujukan untuk konsumsi otak kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita nanti doa syafaat ya untuk sharing sama-sama. Kita doakan jemaat Tuhan, pekerjaan Tuhan supaya berjalan dengan baik di dalam anugerah Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur begitu kayanya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari malam hari ini. Tuhan luruskan apa yang masih bengkok, Tuhan akan jernihkan apa yang masih kotor, masih keruh, supaya kami boleh mengerti sejati akan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang dengan hati, dengan sukarela lakukan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, ampuni setiap pikiran kami, dosa-dosa yang kami lakukan, supaya Tuhan pulihkan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami akan memulai dan baru memulai seluruh program kami serahkan gereja GBI S56 ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin.